kenapa mani ya? Ternyata memang katanya mani itu memang dari kita diciptakan dari mani gelis, mani kasep. Nah, biasanya yang disombongkan itu perihal tentang apa biasanya? Satu, tentang ketampanan teh, tentang kecantikan. Yang kedua tentang harta. Yang ketiga tentang jabatan. Nah, itu potensi manusia untuk sombong. Dan apalagi ya, keempatnya itu adalah kedudukan. Ya, jabatan, kedudukan sama lah gitu. Ya, sehingga sering dipuji teh itu juga tidak bagus. Anak kalau sering dipuji itu akan tidak tahu apa arti menghormati kepada orang lain. Akhirnya muncullah ya merasa paling. Nah gitu teh. Maka ketika ada rasa paling, ya aku merasa dan kamu berarti rendah. Aku merasa paling, maka di situ potensi sombong itu akan muncul. Ketika al-kibru ada dalam diri kita, maka bisa jadi penyakit-penyakit yang lain seperti hasud, dengki, ya kan, iri hati, itu tuh berawal dari situ. Ya. Maka diperlukan tuh ilmu Allah untuk supaya terhindar dari penyakit yang disebutkan tadi. Kalau penyakit dalam itu bisa ke dokter, ya kan. Tapi kalau penyakit hati itu kayak hasud, iri, dengki, harus kemana? Ya di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan gitu ya, ketika teteh merasa memiliki yang lebih dari orang lain, maka teteh harus mengembalikan lagi pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah, lu putrana menikat nanti gelis, iya tuh dah ti mamahna tak hade. Ya, ada yang sering begitu ya. Wah, meni pinter-pinter tinggi, tuh bapakna tingali lulusan ITB-nya, icalan tutup botol. Begitu. Jadi harus dikembalikan ya. Teteh menigelis, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ya teh ya. Nah, potensi-potensi itu mudah-mudahan kita bisa menghindarinya teh. Ya, karena jika itu dilakukan maka al-kibru itu apa? Batrul haq wa gomtunas. Ya. Batrul haq itu apa ya? Membenci kebenaran. Ya, dan selalu saja wagom tunas, merendahkan orang lain. Ya, kamu bisa naon. Jadi orang yang sombong itu seperti itu teh. Ya, merasa orang yang paling dan yang lainnya meremehkan. Ya, dan yang lainnya direndahkan. Nah, itu sombong. Ya. Maka potensi itu bisa terjadi ketika kita punya harta yang banyak. Ya kan teh ya. Nah, teh harta yang banyak dalam ibadah pun kata Imam Al-Ghazali nih teh. Ini nih, kalau buat Bunda Maya itu sudah jelas gitu. Tapi yang paling menjadi pengingat diri adalah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang sombong dalam beribadah itu adalah orang yang merasa paling sudah cukup dengan sholat wajib saja. Allahu Akbar. Ya teh ya. Subhanallah. Ya, astagfirullahaladzim. Kalau teteh merasa sampai hari ini geus sholat subuh 2 rakaat asa pang sholatna, cenah teh dikategorikan orang yang sombong. Kenapa? Rasul saja yang dijamin surga teh sampai lecet-lecet kan kata Bunda, dan itu sudah teteh tahu, sudah teteh maklum, sudah teteh uninga gitu kan, dari sejarah, dari hadis manapun menjelaskan dan menggambarkan betapa seorang Nabi Muhammad yang dijamin surga beribadahnya seperti apa kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad itu kan tidak pernah tuh teh meninggalkan sholat qobla subuh. Kan ari urang mah geus sholat 2 rakaat teh geus pang sholatna gitu. Ya kan? Maka di tafsir yang lain teteh menyebutkan ini menjadi penguat, motivasi, semangat, dorongan untuk kita sebagai kaum muslim muslimah
ya, bahwa cenaya istirahatna seorang muslimah mau teh. Artinya apa? Artinya di dunia mah harus capek gitu. Capeknya dalam ketaatan berarti nanti istirahatnya di surga gitu tate. Fa idza faragta fangsob. Kalau sudah selesai satu urusan, maka akan berhadapan dengan urusan yang lain. Maka hayu teh berniat, bukan hanya berniat, berakad jenah gitu kan, berjanji kepada Allah. Maka jika teteh ingin merubah diri, berawalah dari sholat dan tambahkan bukan hanya sholat wajib, sholat rawatib juga harus dilakukan. Ada juga sholat sunat yang lain, itu teh untuk menutupi kurangnya kita, tidak konsennya kita, ya teh, tidak fokusnya kita, hanya malaweng teh gitu ketika di sholat wajib. Sok coba teh bunda akan tanyakan, qobla subuh berarti sebelum 2 rakaat cenah teh, sok biasakeun ti ayeuna, dawamkeun supaya, nah ini nih, jika teteh ingin dipasangkan oleh Allah tentang seseorang sosok yang soleh, maka berawalah dari kita memantaskan diri di hadapan Allah bahwa saya layak diberikan pasangan yang soleh. Kumaha carana? Tah berawal dari sholat. Sholat sok teh, sholat rawatib tambahan, sholat tahajud deh tambahan, sholat duha tuh ya, sehingga Allah tuh sekarang sedang menyiapkan sosok yang soleh, bukan hanya menjadi pendamping ataupun imam untuk teteh, tapi partner dalam beribadah, sehingga kita merasa nyaman. Ada sakinah, itu adalah 2 insan yang di dalamnya suami istri yang berikhtiar menghadirkan kebaikan, baik itu dalam ibadah atau dalam yang lain, sehingga menikmati bahagia. Jadi sakinah teh naon teh? Nyaman, tentrem, dan itu masalah hati gitu. Sok geura teteh ya, untuk yang sudah menikah nih ya, jadikan ya suami kita bukan hanya imam dan pembimbing kita, tapi partner dalam amal soleh, dalam ibadah gitu. Noelna tetos hayu urang sholat tahajud, sayang kan gitu, beb naon atunya ya. Panggilan-panggilan itu tidak serta-merta datang tiba-tiba kalau kita tidak punya ilmu Allah. Kan kata Rasul, ini bagi yang sudah menikah nih, can nikah mah ulah tuh nyebut umi jeung abi, ya belum waktunya. Kan ayah tuh barudak mah ayeuna, aduh Gusti, umi jeung abi, ayah bunda, astagfirullahaladzim, ayah bunda cenah. Emang ayah bener, ayah bunda, masya Allah. Wah ini mah udah deh, itu bukan hanya tahu ditunggu istighfar ya. Dan itu ada ya di TikTok tuh, astagfirullahaladzim ya. Ini semua hal ada di TikTok teh ya, nauzubillah. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mungkin saja ketika mereka kemudian tanda kutip berpacaran, karena mereka tidak tahu ilmunya. Yang sudah ada ilmunya saja tidak menjamin kok bisa diamalkan kan gitu. Makanya kenapa harus banyak ilmu Allah kan begitu. Nah,